Saya Nilo Elinda Anggreni, NIM saya 8192184. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Di mana kelompok kami membahas yang pertama, pengertian logika hukum, yang kedua, terminologi dalam penalaran hukum, yang ketiga, prinsip dasar logika dalam penalaran hukum, dan yang terakhir, menggunakan logika dalam penalaran hukum. Nah, saya akan membahas pengertian dari logika hukum. Logika hukum secara umum adalah suatu penalaran hukum, yaitu pencarian dasar bagaimana seorang hakim memutus suatu perkara atau kasus, bagaimana seorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana cara seorang ahli hukum menalarkan hukum. Nah, para ahli juga mengemukakan apa itu logika hukum. Logika hukum menurut Sukadijo pada tahun 1983 sampai 1994. Logika hukum adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti suatu ketetapan nalar. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian dari logika hukum secara umum dan menurut para ahli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian terminologi dalam logika hukum. Terminologi adalah suatu usaha untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah untuk memperjelas pengertian yang sebenarnya, di mana terminologi dalam logika hukum sangat berkaitan. Contohnya, kamera menjadi kamera. Nah, itu sedikit pengertian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, prinsip dasar logika dalam penalaran hukum dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Elinda, yaitu bagian C, prinsip dasar logika dalam penalaran hukum. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan patokan pokok yang oleh logika disebut asas berpikir, yaitu asas sebagaimana kita ketahui adalah pangkal atau asas dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Maka asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi kelurusan berpikir adalah mutlak dan salah benarnya, ia adalah dasar dari pengetahuan dan ilmu. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada asas identitas atau law of identity. Ia adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran lainnya. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Jika kita mengetahui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z dan bukan A, B, atau C. Jika kita beri rumusan akan berbunyi, bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Yang kedua, ada asas kontradiksi atau law of contradiction. Prinsip ini menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A, sebab realita ini hanya satu sebagaimana disebut oleh asas identitas. Dengan kata lain, dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika hendak kita rumuskan akan berbunyi, yaitu tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Yang ketiga, ada asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusi tertii. Asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Karena itu, di samping tidak mungkin benar keduanya, juga tidak mungkin salah keduanya. Yang terakhir, keempat, ada principium rationis sufficientis atau law of sufficient reason, berarti hukum cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan. Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Hal ini berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu. Saya akan melanjutkan presentasi dari G. Sukma membawakan materi D menggunakan logika dalam penalaran hukum. Ada dua cara berpikir yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu metode induksi dan deduksi.
Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari proposisi khusus ke proposisi umum, sedangkan deduksi adalah kebalikan dari induksi. Contoh dari induksi adalah si A karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Si B karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati diancam pidana kurungan penjara minimal 5 tahun. Si C karena kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati diancam hukuman pidana penjara kurungan paling lama 5 tahun. Kesimpulannya, jadi setiap orang ataupun semua orang yang dengan kealpaannya sehingga menyebabkan orang lain mati dapat dipenjara kurungan paling lama 5 tahun. Sedangkan contoh dari deduksi adalah contoh membuat silogismus sebagai berikut. Semua makhluk hidup memerlukan udara, premis mayor. Dewi adalah makhluk hidup, premis minor. Jadi Dewi memerlukan udara adalah suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil bahwa si Dewi memerlukan udara adalah sah menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Karena presentasi dari kelompok kami telah selesai, semoga presentasi yang kami berikan bermanfaat. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.